Jadi, kau ingin menikahi Pragya? Iya, aku sudah ambil keputusan ini setelah berpikir. Ini pasti menarik perhatian orang. Tapi kau tidak mencintainya. Aku mungkin tidak mencintai Pragya, tapi ia mencintaiku. Dia benar-benar wanita yang baik. Aku yakin aku pasti akan jatuh cinta padanya. Apapun yang telah ia lakukan pada keluargaku, sesuatu yang bahkan kerabatku tidak akan pernah melakukannya. Sures, aku tahu dia telah melakukan banyak hal untuk keluargamu. Tapi ini bukan alasan yang cukup bagus untuk menikah dengannya. Maksudku, kau mencintai Bulbul. Aku dulu mencintai Bulbul. Aku melihat keluar jendela, melihat Bulbul dan berdalih mengucapkan selamat malam untuk Pragya. Aku punya surat-surat yang aku tulis untuknya dan aku baca setiap malam. Tapi tidak lagi. Aku tidak akan melihat keluar jendela lagi. Butuh waktu bagiku untuk menyadari bahwa itu adalah sebuah mimpi. Mimpi yang tidak mungkin. Tapi apapun, aku merasa sekarang Pragya cinta sejati. Arvin, bukankah ini perasaan yang cukup untuk menikah dengannya? Aku merasa kenyataan lebih baik daripada mimpi. Banyak pernikahan yang berhasil karena dasarnya saling pengertian. Bahkan pernikahan kami akan berhasil. Sures, ini tidak benar. Pikirkan baik-baik sebelum kau melakukan sesuatu. Jangan menyakiti dia lagi. Dan jangan lupa, semua itu bergantung pada takdir. Dan tidak ada yang bisa mengendalikannya. Itu tidak akan terjadi lagi. Kali ini aku tidak akan bermain-main lagi. Dan aku sungguh ingin menikahinya. Di mana lagi aku bisa menemukan orang seperti dia? Aku yakin, Arvin. Kami pasti menikah. Ibu, sepertinya di luar ada orang. Itu pasti Pragya, Nak. Ibu yakin kalau itu Pragya? Dia bangun biasanya mau minum. Kenapa kau belum tidur? Aku ada pekerjaan dari kantor, jadinya aku... Seharusnya kau selesaikan malam ini. Jadi kau bisa ngobrol dengan nenek. Sudahlah, Kak. Tolong jangan ceramahi aku. Baiklah kalau begitu. Jika atasanmu pemarah, maka kau harus keluar dari pekerjaanmu. Bukan seperti itu, dia tidak memarah sekarang. Apa? Kau ini kenapa? Dulu kau selalu mengkritiknya. Tapi sekarang kau malah memujinya. Ada apa? Ngomong-ngomong, apa yang kau lakukan di sana? Kau pasti memikirkan Sures ya? Kau pasti memikirkan Sures dengan perempuan lain. Apa itu lelucon? Iya. Benarkah? Iya. Kau akan menikah dengan dia dan semua menertawakan aku. Aku akan memukulmu. Kakak, orang yang tidak mengizinkanmu tidur pada malam hari adalah orang yang membosankan, Tuan Sures. Aku tidak mengantuk dan kau malah bercanda. Biasanya yang bangun malam hari itu cuma Pragya saja. Tapi sekarang Bulbul juga bangun. Apa Bulbul sedang jatuh cinta juga? Jam segini dia belum tidur. Kakak, jangan menyembunyikan apapun. Bukan apa-apa, Bulbul. Ayo cerita. Aku benar-benar dilema. Kau tidak akan mengerti, Bulbul. Apa? Memangnya aku bodoh? Aku yakin kau memikirkan Sures. Itu benar. Tapi bagaimana aku mengatakannya? Bahwa saat ini aku sedang dilema. Aku tidak bisa menemukan jalan. Sures sudah melamarku untuk menikah. Tapi aku tidak mengerti apakah ini benar ataukah salah. Kakak, Sures itu orang yang baik. Dia sempurna untukmu. Kenapa kau harus gelisah? Seharusnya yang merasa gelisah itu orang yang memikirkan tentang orang yang salah. Orang yang salah? Iya, maksudku seperti orang yang kelihatannya tepat untukmu. Hei, siapa orang ini dengan campuran yang benar dan salah? Kakak, aku hanya memberikan contoh, oke? Jangan bohong padaku. Kau memikirkan tentang ini, dan aku yakin ini adalah masalah cinta. Oh ya? Kalau kau tahu, katakan yang aku pikirkan. Jangan mengalihkan pembicaraan. Aku tidak mengalihkan pembicaraan. Apa? Kau... Kakak, ada bintang jatuh. Apa? Di mana? Itu lampu yang rusak. Sures tidak memperbaikinya ya? Tadi ku pikir bintang jatuh. Jangan lupa untuk memintanya memperbaikinya. Nanti aku berpikir itu bintang jatuh terus. Apa kau akan memohon sesuatu? Memohon? Aku? Tidak, aku tidak mau. Apa kau ingin memohon? Tidak. Kenapa aku harus begitu? Kenapa kau mengacaukan tempat ini? Kenapa kau tidak membersihkan? Tapi
kan di awan ada langit. Kenapa mereka memandangi bintang? Aku rasa mereka ingin memohon sesuatu. Kalau ada bintang jatuh, aku harap doaku menyertai mereka. Aku harap mereka mendapat apapun yang mereka inginkan. कोई रात का तारा करता हो जाला वैसे ही रोशन करे वो शहर चोट लगी है उसे फिर क्यों महसूस मुझे हो रहा दिल तो बता दे क्या है इरादा तेरा मैं परिंदा बेसबर था उड़ा जो दर बदर कोई मुझको यूं मिला है जैसे बंजारे को घर नए मौसम की सहर या सर्द में दोपहर कोई मुझको यूं मिला है जैसे बंजारे को घर जैसे बंजारे को घर जैसे बंजारे को घर जैसे बंजारे को घर Sudah pagi mereka belum bangun. Aku akan membangunkan mereka seperti hari sekolah. Ayo bangun. Bangun Bulbul, Pragya, ayo bangun. Sudah pagi. Kalian ini sekarang sudah besar. Pragya, kau anak kesayangan ibu. Kau harus pergi ke kampus. Ayo bangun sayang, ayo. Sebentar lagi, Bu. 5 menit lagi. Apa? Mereka berdua tidak mau bangun. Apa kalian berharap ibu akan pergi ke kampus? Ibu pergi dulu. Bangun. Ibu akan memukulmu. Ayo, ibu akan mengirimmu ke kantor. Biar bosmu memecatmu dan tidak boleh bekerja di situ lagi. Apa Ayo semudah bangun. itu? Lihat ya, kalau kalian tidak mau bangun, ibu akan melakukan sesuatu. Ibu mau apa? Mau memberikan tofi. Waktu kecil trik itu berhasil. Tapi sekarang tidak mungkin lagi. Kalau kalian tidak mau bangun, maka ibu akan menelpon ibunya Akas yang berbahaya itu. Biar kalian takut. Kalian takut kan? Ibu, kenapa menyebut namanya pagi-pagi begini? Nanti itu bisa menjadi kenyataan, Bu. Ibu, kalau ibu sudah selesai memberikan makan Nimo, Puci, dan Kari, apa bisa kami makan atau kami harus berurusan dengan apel ini? Kalian sudah terlambat. Kalian bisa terlambat sampai di kantor. Tidak usah memikirkan pekerjaan di dapur. Itu urusan ibu. Biar ibu yang kerjakan. Sudah sana, pergi saja ya. Bibi tidak usah. Sarapannya sudah siap. Beritahu aku jika ada yang harus Kau sedang dikerjakan tidak lagi. enak badan kan? Aku baru saja mau ke dapur. Tidak, Bibi. Aku tidak apa-apa. Aku bisa melakukannya. Iya, kau benar-benar gadis yang baik. Tidak ada yang membangunkanmu, tapi kau sudah bisa bangun sendiri. Sudah mandi, ibadah pagi, membuat sarapan. Coba lihat mereka berdua. Mereka tidak mau bangun. Kalau tidak dibangunkan, tidak akan bangun. Ibu, kami masih di depan ibu. Mengeluhnya nanti saja kalau kami sudah pergi ya. Ibu cepat pergi. Biar ibu saja ya. Biar aku saja, Bibi. Oh iya. Aku mau buat teh dulu ya. Iya, terima kasih ya. Ibu tetap saja memarahiku, tapi dia tidak pergi ke kampus. Nanti murid-muridnya akan menghukummu karena terlambat. Tapi di tempat tidur tidak bicara seperti itu. Sekarang kau bicara begitu. Awas, ibu pukul ya. Oh, Kau? begitu ya. Kau sekarang senang-senang setelah menghancurkan hidup anakku. Dan kau benar-benar gadis tidak tahu malu, gadis berakal sehat, pasti akan menyembunyikan hal seperti itu. Tapi kau malah membuat skenario dan mengacaukan pernikahan anakku. Seharusnya kau malu pada dirimu sendiri. Kenapa tidak orang lain saja yang kau hancurkan hidupnya? Dan kau, apa yang kau pikirkan saat berbicara dengan media? Siapa kau? Status sosial apa yang kau pegang di masyarakat? Apa kau menganggap dirimu sangat pintar, lalu kau bicara pada mereka? Aku tahu,
Kau profesor di universitas dan pernikahanmu pernah gagal. Itu alasannya kan kau menghancurkan hidup orang lain. Jaga sikapmu saat bicara. Bulbul diam. Dengar Nyonya Mehra. Aku tidak mau mendengar apapun. Kau hanya iri dan kau menghancurkan pernikahan orang lain karena kau sendiri tidak menikah. Sebentar Nyonya. Berani sekali kau bicara seperti itu pada anakku. Sebelum kau bicara buruk padanya, lihat dirimu sendiri. Apa yang kau pikirkan? Rachina itu bersalah? Kau pikir Akas tidak bersalah? Aku pikir kau datang ke sini karena menyadari kesalahanmu dan akan minta maaf. Tapi tidak. Kau berasal dari keluarga terhormat, tapi tidak mau menerima kesalahanmu. Kami orang-orang beradab yang memperbolehkan kalian masuk. Kau datang dan berbicara kasar pada anakku. Orang-orang beradab? Aku bisa melihatnya. Kau menyediakan perlindungan untuk gadis itu yang telah melewati batasannya. Dan yang kedua, anakmu sendiri mencoba membuktikan kesalahan ini sebagai kebenaran dengan berakting seperti itu. Itulah alasannya kenapa dia belum juga menikah. Dia tidak akan pernah menikah. Bahkan jika dia dilamar, pertunangannya akan putus. Apa yang kau bicarakan? Apa yang kau tahu tentang Pragya? Jika kau mengenalnya, kau tidak akan mungkin mengatakan hal seperti itu. Siapa yang memutuskan ini? Memangnya kau siapa bisa memutuskan seperti itu? Bahkan jika ia tidak menikah, ia tidak punya kekurangan sedikit pun. Wanita sepertimu hanya memikirkan tentang pernikahan. Pikiran dan pandanganmu begitu terbatas. Kau ingin melelang anakmu sendiri, bahkan kau ingin menjualnya dengan harga yang sangat tinggi melalui pernikahan yang dilakukannya. Tapi impianmu sudah hancur. Itu alasanmu kau datang ke sini dan menyalahkan Pragya yang lebih kaya daripada gadis-gadis lainnya. Menurutku, tidak ada wanita yang memiliki kualitas seperti dia. Dia bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Dia menjaga ibunya. Dia menyayangi saudara-saudaranya. Dia bekerja untuk menghidupi keluarganya. Dia mengelola aula pernikahan bersama bibinya. Dia tidak memperlihatkan kesedihan itu. Dia menghadapi semua masalah dengan senyuman. Tapi kau mempermalukannya karena ia belum menikah. Kau seorang wanita, dan kau tidak menyadari apa yang dijalani seorang wanita. Tanyakan Rachina, apa bukti yang ia punya untuk membuktikan bahwa Akas adalah ayah dari anak itu? Aku bertanya padamu, apa bukti yang kau punya untuk membuktikan kalau Akas adalah anak ayahnya? Kau selalu berbicara soal adab. Tapi, apakah ini yang disebut adab? Kau datang ke rumah tanpa kami undang dan menyalahkan Pragya. Jika dia mau, bisa saja dia menjawabmu. Tapi dia cukup beradab untuk bisa menghormati orang yang lebih tua. Kau tidak akan mengerti hal-hal seperti ini. Sebelum aku melupakan batasanku, tolong pergi dari sini. Bibi, tidak perlu menangis karena apa yang dia katakan. Seharusnya kau bangga pada Pragya. Aku selalu bangga padanya, nak. Tapi pernikahannya dibatalkan. Dan dia dikutuk tidak akan pernah menikah. Lalu kenapa? Kehidupan terus berjalan. Dia itu Pragya. Kau tahu, laki-laki yang nanti akan menikah dengannya pasti sangat beruntung. Apa maksudmu? Pragya itu sudah bertunangan denganmu. Dia akan menikah denganmu, kan? Tapi kenapa kau bilang kalau Pragya, apa yang dia katakan? Kau bertunangan dengan dia dan kau akan menikah dengan dia, kan? Kenapa dia?
Bukankah kau mengatakan akan menjaga Pragya? Kau akan menikahinya kan? Ibu, Pragya. iya Bu. Aku akan menikah dengan Sures. Benarkah? Semoga Tuhan selalu menjaga kalian berdua. Cobalah kau untuk mengerti, banyak gadis yang mencoba mendekati Abi. Dia tidak bisa menghabiskan waktu dengan semua gadis setiap malam. Dia memberiku kelas VIP dan aku akan datang ke sana untuk menonton konsernya. Kau kan manajernya, urusi saja pekerjaannya. Selebihnya serahkan padaku. Aku akan bertemu dengannya. Ini, oke? Tapi, Ya Tuhan, kalungku. kenapa? Tadi aku memakai kalung ini supaya Abi bisa melihat kalungku. Benarkah? Tapi ternyata sekarang tidak ada. Kemana kalungku sekarang? Kalau aku tidak memakai kalung ini, Abi tidak mungkin tertarik padaku. Ya Tuhan, di mana kalung itu? Hei, santai saja, tenang. Siapa tahu jatuh. Biar aku mencarinya dulu ya. Lalu ada rapat apa di tempat parkir? Sudahlah, jangan khawatir. Aku akan bawa tanda tangannya. Oke? Dah. Ini mobilnya Pak Purap kan? Kenapa mobilnya bergerak? Padahal tidak ada gempa. Lalu kenapa mobilnya? Menjijikan, benar-benar pria murahan. Apa kau bilang? Aku bilang kau menjijikan dan kau pria murahan. Mengerti? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Apa aku melakukan kesalahan padamu? Tidak. Memangnya kau pikir aku tidak bisa melihat? Hah? Kau pikir aku ini bodoh dan tidak mengerti apa-apa? Tuhan tahu apa yang kau lakukan dengan gadis itu di dalam mobil. Lalu itu jadi masalah bagimu? Setidaknya kau tidak berbohong, kau ada rapat di sini. Bibi pikir kau ada rapat di sini, makanya dia menyuruhku ke sini untuk meminta tanda tanganmu. Ini berkas-berkasnya. Tolong dengar aku. Kau yang mendengarkan aku. Kau mendekatiku di kantor kemarin. Aku merasa tidak nyaman, makanya aku mendorongmu. Aku pikir aku yang telah melakukan kesalahan. Itu sebabnya aku datang untuk minta maaf. Bagaimana aku tahu kau menggodaku? Ternyata aku benar. Kau laki-laki yang seperti itu, yang selalu menggoda banyak gadis. Dan aku bukan wanita seperti itu. Ini dokumenmu. Lebih baik tanda tangan dan berikan pada seseorang di kantor. Aku pulang. Oh iya, aku minta maaf karena sudah mengganggumu. Aku tidak berharap dekat dengan orang menjijikan sepertimu. Menjijikan? Apa ia mengatakan yang sebenarnya? Apa dia hanya mengatakan karena Bibi ada di sini? Aku harus bertanya. Oh ya Pragya, ikut aku. Aku ingin tunjukkan sesuatu. Ayo cepat. Sures, kau dari mana saja? Aku mencarimu. Hah? Ya sudah, tidak apa-apa. Ayo, ikut aku. Ada apa ini? Biasa macet. Ini tidak lucu. Mana mungkin lucu karena macet. Aku bisa mencium bau lumpur. Ini sapu tanganku. Bersihkan wajahmu itu. Kau bukan penggemar kan? Jadi kau pasti tidak akan pernah menghargainya. Pertama jalanan jelek, sekarang macet. Sangat membosankan. Siapa yang kau bicarakan? Bukan siapa-siapa. Keluar begitu saja. Ya Tuhan. Aku harap aku tidak bertemu orang-orang membosankan.
Apa ada yang lain selain keju? Tidak ada lagi, sudah dapat semuanya. Dia sudah ada 200 rupiah di rekeningnya kan? Aku akan memintanya. Hati-hati. Aku ingin 2 kilogram gula. Oh iya, baiklah. Apa kau punya sabun? Iya, Sabun punya. mandi? Ya. Oh, sepertinya akan turun hujan ya. Iya. Oh iya, apa kau punya payung? Iya, aku punya. Boleh ku pinjam? Ini, silakan. Baik, nanti kau ambil barang-barangku. Sebentar. Ya, ya. जैसे बारिश कर दे तर या मरहम दर्द पर कोई मुझको यूं मिला है जैसे बन Keju yang lembut. को घर नए मौसम की सहर या सर्द में दोपहर